Kalian pernah dengar nggak ungkapan kalau milenial itu ternyata adalah generasi paling miskin, teman-teman? Ya, generasi paling miskin, bahkan lebih miskin daripada Gen X dan Baby Boomer. Iya, Gen X dan Baby Boomer itu lebih kaya, teman-teman, dari milenial. Pernah dengar nggak? Banyak yang bilang milenial itu sangat boros, nggak suka investasi, dan banyak coba-coba. Hmm, apakah itu benar, teman-teman? Milenial hidup di era modern, di era teknologi sudah ada, di era sudah nyaman, nggak ada perang. Tapi kenapa ya Gen X dan Baby Boomer jauh lebih kaya daripada milenial? Bahkan Gen Z itu lebih baik, teman-teman, daripada milenial. Yuk kita ngobrolin fenomena tersebut dengan aku, Bang Tejo, di Asumsi Publik. Menurut University of Cambridge, kekayaan bersih milenial rata-rata 40% lebih rendah daripada Gen X dan 20% lebih rendah daripada Baby Boomer. Milenial usia di bawah 35 tahun yang punya rumah hanya 42%, teman-teman. Bahkan nggak sampai separuh. Ini data global, teman-teman, ya, data dunia. Bandingkan dengan Baby Boomer di usia yang sama, 63% mereka sudah punya rumah. Selisihnya hampir 20%, teman-teman. Milenial ini walaupun hidup di zaman modern, di zaman yang katanya serba ada, di zaman yang katanya nggak susah. Kenapa ya? Lebih dari separuh milenial itu nggak punya rumah, beda sama generasi sebelumnya. Apakah faktor properti yang begitu mahal, atau gimana? Atau gaya hidup milenial yang terlalu boros? Atau apa, teman-teman? Banyak baby boomer dan Gen X itu menyalahi milenial karena gaya hidupnya yang diyakini boros. Mereka suka ngopi, suka nongkrong, suka FOMO investasi, dan berbagai macam, teman-teman. Tapi semua itu dibantah dan nggak benar, teman-teman, ya, karena sudah ada penelitiannya. Menurut Federal Reserve, justru bilang nggak ada bukti milenial lebih boros dari generasi sebelumnya. Pengeluarannya sama aja. Jadi kalau ada yang bilang miskin karena kebanyakan jajan atau boros atau FOMO investasi, itu hanya hoax, teman-teman, ya. Penelitian dan data menunjukkan kalau spending uang untuk hidup ya sama aja, nggak boros-boros juga, teman-teman. Ya, milenial sama kayak generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya juga ngopi, teman-teman, juga spend uang untuk nongkrong, sama aja. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, tahun 1979 sampai dengan 2023, gaji mingguan usia 25 sampai 34 itu cuma naik sekitar $41, teman-teman. Tapi harga rumah naiknya 24 kali lipat dalam 40 tahun terakhir. Biaya kuliah naiknya 53%. Sementara bunga tabungan justru turun menjadi 0,5%, teman-teman. Ya, itu sudah menjadi pemicu dan sudah menjadi parameter kenapa milenial ini hidupnya lebih sulit, teman-teman. Ya, karena dari sisi produktivitas dan tenaga kerja, bahkan dari sisi gaji, kenaikannya nggak bisa mengejar properti, teman-teman. Nggak bisa mengejar sektor properti dan juga beberapa sektor, teman-teman. Gaya hidup, status sosial yang meningkat, dan bahkan untuk tabungan suku bunganya juga cuma 0,5, teman-teman. Daripada dulu itu jauh lebih rendah, teman-teman. Kita nggak usah ngomong Amerika deh, kita ngomongin kita zaman dulu. Aku sebagai generasi milenial pada saat aku kecil atau aku remaja, harga tanah di rumahku itu masih ratusan ribu, teman-teman. Bahkan ada yang masih puluhan ribu. Bahkan dulu 5 juta, 2 juta itu udah dapat tanah, teman-teman. Dapat tanah untuk rumah. Sedangkan per hari ini uang 10 juta, 20 juta aja belum tentu dapat, teman-teman. Kalau di desa itu antara 30 sampai 50 juta baru dapat tanah. Itu pun nggak lebar-lebar banget. Itu pun cuma prek bangunan aja. Itu hanya tanah loh yang 50 juta. Sedangkan pembangunan material juga mahal, teman-teman. Ongkos kuli, ongkos tukang juga harganya 100.000 per harinya. Sedangkan gaji milenial rata-rata di Jember, di Jawa Timur, UMR Jember cuma 2,8, teman-teman. Apakah itu bisa disebut keadilan? Kalau baby boomer dulu, harga properti masih belum tinggi. Sektor-sektor tanah, sektor-sektor investasi masih terbuka lebar. Persaingannya nggak seketat sekarang. Dan produktivitas dulu masih dari tinggi. Kalau sekarang, karena banyaknya kompetisi, otomatis harga tenaga kerja lebih murah, teman-teman. Ya, walaupun mengalami kenaikan, cuma kenaikannya tidak mengejar dari sektor properti.
Ini dari sektor properti aja teman-teman, kita belum lagi ngomongin pendidikan, ngomongin status sosial yang meningkat, gaya hidup yang meningkat, dan masih banyak lagi teman-teman. Dulu baby boomer dan Gen X nggak kenal yang namanya kuota, nggak kenal yang namanya iPhone, nggak kenal namanya americano, betul nggak? Nggak kenal yang namanya top up game, dan masih banyak lagi teman-teman. Belum lagi kalau kita ngomongin inflasi, mata uang di Indonesia sendiri inflasi, teman-teman nggak tahu sendiri. Pada saat teman-teman SD, terutama yang milenial nih, teman-teman uang sakunya berapa? Rp500, Rp1.000, atau 2.000? Sedangkan anak SD sekarang sakunya berapa? Bagi yang dulu anak milenial yang jadi siswa, sakunya cuma Rp500, sekarang punya anak sakunya udah 10.000 sampai 20.000 teman-teman. Itu berapa persen kenaikannya? Sedangkan kenaikan gaji lo nggak setinggi itu teman-teman. Itulah yang membuat milenial semakin susah dan semakin tertekan hidupnya. Dan nggak cuma itu aja teman-teman. Kebanyakan generasi milenial ini lulusnya pada tahun 2008 ya, lulus kuliahnya. Dan kalian pasti tahu sendiri dong, tahun 2008 terjadi apa di dunia ini? Betul. Pada saat tahun 2008 itu ada krisis moneter teman-teman di skala global, di skala internasional. Bahkan banyak PHK massal, bahkan lowongan kerja yang semakin menipis, dan masih banyak lagi. Banyak perusahaan bangkrut dan hidup susah teman-teman. Bayangin, di saat itu mayoritas milenial baru lulus dan mencari kerja. Sedangkan industri perekonomian sedang dihantam krisis moneter teman-teman. Bisa bayangin ya, startnya udah nggak enak milenial teman-teman. Dari sisi lonjakan properti dan gaya hidup yang tinggi, sedangkan kenaikan gajinya nggak sekenceng properti atau lain-lainnya, belum lagi kita ngomong inflasi, ditambah start untuk mulai kerja terjadi krisis moneter teman-teman. Sebenarnya nggak fair ya kalau bilang milenial ini generasinya serba susah. Apa kabar dengan Gen Z? Ya sebenarnya Gen Z ini lebih mirip-mirip sama milenial teman-teman. Ya mereka lahir di era digital. Tapi perbedaannya gini teman-teman. Gen Z mereka sejak kecil sudah melek teknologi. Sejak kecil sudah sudah banyak informasi. Kalau kita kecilnya masih belum ada informasi teman-teman. Kita kenal sosial media, kenal dunia internet, informasi terbuka itu pada saat kita dewasa, pada saat kita minimal SMA lah. Kalau orang yang kelahirannya 97, 97 udah Gen Z dong, 96. Ya, 96 ke bawah itu masih SMA teman-teman. Era teknologi di Indonesia sendiri itu mulai terbit tahun 2010, 2012, 2013. Kalau di Jember itu sekitar tahun 2013 teman-teman. Kalau di kota-kota besar mulai tahun berapa teman-teman? Kalau di Jember sendiri itu mulai tahun 2013, transmisi informasi dan internet itu sudah mulai masuk ke pedesaan teman-teman. Ya, dimulai dengan merajalelanya smartphone teman-teman. Zaman dulu warnet sudah ada, cuma kebanyakan bocil, kebanyakan remaja pada saat itu main warnet ya cuma buka Facebook, chattingan sama orang random, main Ninja Saga, sama buka film. Ya, gitulah teman-teman. Sedangkan Gen Z mereka hidup di informasi sudah dewasa teman, sudah banyak dan sikapnya nggak FOMO seperti zaman milenial. Milenial pada saat itu kaget dong dengan informasi begitu banyaknya, otomatis terkesan FOMO. Kalau Gen Z karena sudah dari balita menerima sosial media dan informasi, otomatis mereka lebih aware ya, lebih bijak dalam urusan bersosial media, sehingga membuat mereka mengolah keuangan dan berinvestasi startnya lebih dulu daripada kita. Kalau juga zaman milenial ngomongin investasi masih SMA, kayaknya nggak ada temen. Kalau bukan anaknya orang konglomerat ya, kalau bukan anaknya sultan kayak kita nggak pernah ngomong investasi ya. Beda dong sama Gen Z sekarang yang udah SMA, SMP, bahkan udah ngomongin dunia perkontenan, dunia investasi, dunia saham, dunia kripto, itu banyak Gen Z teman-teman. Ya, walaupun Gen Z terkenal dengan masalah mentalnya teman-teman ya. Tapi itu semuanya plus minus teman-teman. Dan menurut data teman-teman, menurut Forbes dan Yahoo Finance, Gen Z memulai investasi lebih awal, lebih banyak yang punya rumah di usia 25 tahun teman-teman. Keren nggak tuh? Kalau milenial harus belajar investasi dari nol, Gen Z udah kenal saham sejak SMA, seperti tak bilang tadi. Jadi meski tantangannya sama, persenjataannya beda dong.
Dan kalau kita ngomongin generasi milenial yang ada di Indonesia, lebih parah teman-teman. Kalau skalanya global, itu hanya 41% yang bisa beli rumah. Kalau di Indonesia sendiri, ini agak kacau teman-teman. Ya, menurut BTN, hanya berjumlah 17% generasi milenial ini dapat beli rumah teman-teman. Ya, kebanyakan masih ngontrak atau tinggal dengan orang tua atau mertua. Bahkan yang sudah umur 30-an teman-teman. Ya, yang seperti aku bilang tadi, aku sebagai anak milenial juga ingin berkeluh kesah. Gaji kita nggak setinggi itu, gaji kita nggak seproduktif itu. Sedangkan sektor properti harganya melambung tinggi teman-teman. Di Jember sendiri, untuk rumah subsidi, angsurannya paling rendah adalah 1.100.000. Itu tahun kemarin teman-teman. Dan dengar-dengar kabarnya sekarang 1.100.000 teman, 1.200.000 sorry. Tahun lalu 1.100.000, tahun sekarang 1.200.000. Setiap tahunnya pasti mengalami kenaikan teman-teman. Kalau kita asumsikan gaji kita cuma 2.800.000 menurut Jember sendiri, tinggal berapa teman? Tinggal 1.700.000 dong. Bensin, rokok, istri mau dikasih makan apa teman-teman? Itulah kelemahan kalau sektor properti dijadikan investasi. Harusnya kalau properti ranahnya pemukiman atau perumahan, harusnya pemerintah dan negara hadir di situ teman-teman. Harusnya pemerintah dan negara itu mengatur regulasi bahwa setiap perumahan yang sifatnya subsidi, bukan komersil ya, kalau bisa semuanya nggak apa-apa. Yang sifatnya subsidi itu nggak bisa dibuat investasi, atau nggak bisa dijual lagi, atau nggak bisa dipindah tangankan kalau bukan ke keluarganya. Kalau gitu masuk akal teman-teman ya. Tapi kalau butuh uang gimana? Ya maksudku ini teman-teman. Kalau kita kalau sektor properti pemukiman dijadikan investasi, akibatnya harganya semakin tahun semakin tinggi dong. Dan itu pasti nggak akan kekejar sama generasi berikutnya. Generasi berikutnya pasti sulit dong untuk membeli sebuah rumah. Bayangkan teman-teman, 1.200.000 di Jember loh, subsidi itu. Gajinya cuma 7.800. Berarti kalau kita ngomong kasar, kalau kita ngomong tanpa ngomong perkiraan kasarnya, rata-rata orang Jember, pemuda Jember, rata-rata milenial Jember itu nggak bisa dong beli rumah. Hanya orang yang gaji tertentu yang di atas UMR yang bisa beli rumah. Itu pun subsidi. Jadi kalau kita lihat faktanya, kalau kita cuma karyawan rendahan, kita cuma buruh, cuma karyawan kasar, kita nggak bisa beli rumah teman-teman. Ya kalau gaji 4 juta ke atas, 5 juta kalau di Jember tuh kelasnya supervisor teman-teman, atau manajer, atau kepala gudang, atau kepala administrasi, ya pokoknya kepala teman-teman. Populasinya ada berapa? Kebanyakan kan pekerja kasar, karyawan, buruh rendahan teman-teman, kebanyakan kan itu. Mereka gajinya UMR. Gimana mau beli rumah? 1.200.000 teman-teman. Ini kita ngomongin di Jember teman-teman. Bahkan kabarnya kalau kita ngomongin KPR di Surabaya dan di Jakarta, untuk DP-nya saja sudah ngalahi gaji setahun teman-teman. Ini baru DP. Kalau angsurannya gimana tuh? Dan tenornya dan jangka waktunya nggak main-main teman-teman. 20 sampai 25 tahun. Ya, ibarat kata teman-teman, bisa teman-teman ambil untuk nikah itu sampai anak teman-teman lulus kuliah baru lunas. Dan rumahnya juga nggak besar-besar banget teman-teman. Sebenarnya pemerintah harus aware ya tentang hal ini. Harusnya pemerintah membuat regulasi tentang investasi di sektor hunian, di sektor properti yang bersifat hunian. Kalau pertokoan, pergedungan mah silakan aja, sawah mah silakan aja. Kalau hunian, apalagi yang subsidi digunakan untuk instrumen investasi, ya jangan dong teman-teman. Nanti harganya bisa nggak terkontrol. Dan nggak cuma itu aja, pemerintah juga harus membuat kurikulum pendidikan ke depannya, masalah finance, masalah manajemen keuangan sejak dini, masalah kebijakan pengelolaan keuangan mulai sejak sekolah dasar teman-teman. Ya, pentingnya manajemen uang itu penting teman-teman. Ya aku ngerti sih, ujung-ujungnya semua balik soal income. Kalau kita pintar manajemen tapi nggak punya income, ya apa yang mau di manajemen teman-teman.
betul nggak? Tapi kalau kita nggak punya manajemen, kalau kita punya uangnya, kita nggak bisa mengatur uang dengan bijak, teman-teman. Kita hanya main spend 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 dan uang itu nggak bisa bertumbuh. Lepas dari semua itu, sebenarnya generasi milenial ini dikenal dengan generasi tangguh, generasi dengan siap tempur, mentalnya bisa diuji coba. Ya, seperti yang kalian ketahui, Gen Z mentalnya seperti itu. Walaupun anaknya kreatif, walaupun anaknya banyak inisiatif, tapi mentalnya banyak problem, teman-teman. Kalau milenial kebalikannya, mental kuat, segala kuat, kesempatannya yang nggak ada. Sebenarnya generasi ini kalau misalnya dikasih lowongan kerja, dikasih kesempatan, dia akan bisa tumbuh dan melaju cepat, teman-teman. Sebenarnya ini mirip seperti kasus yang terjadi di Hong Kong kemarin, teman-teman ya. Banyak pemuda Hong Kong yang kabur ke Cina. Ya, rata mereka adalah generasi milenial karena tekanan hidup yang tinggi, nilai properti yang tinggi, gaya hidup yang tinggi. Sedangkan untuk gajinya sendiri nggak bisa menutupi semua aspek tersebut. Bahkan ketersediaan lowongan kerja juga minim, teman-teman. Milenial, milenial. Sabar milenial, aku juga milenial. Dengan adanya informasi ini jangan dibuat kotak-kotak, teman-teman ya. Gen Z sama milenial sekarang kan kayak esensi tuh di sosial media. Kita harus bekerja sama membuat sebuah ekosistem agar negara kita bisa jadi bertumbuh ekonominya. Kita harusnya bisa bekerja sama agar nggak ketergantungan sama beberapa kerjaan dari orang lain, teman-teman. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, diusahakan ya. Ya, zaman sekarang teknologi sudah terbuka, informasi sudah terbuka, kesempatannya lebih lebar daripada zaman dulu. Kita sekarang sudah bisa bikin aplikasi sendiri, bikin karya sendiri, dan bisa kita publish sendiri, beda zaman dulu, teman-teman. Kalau teman-teman bisa coding, teman bisa tinggal bikin aplikasi, tinggal setor, tinggal ditawar-tawarkan ke perusahaan, ya walaupun semuanya nggak gampang kata-kata, teman-teman. Cuman bisa dibilang zaman sekarang, hari ini apalagi dengan adanya AI, semua kesempatan terbuka. Ya, kalau kesempatan semua terbuka, otomatis kompetisinya juga semakin tinggi, teman-teman. Ya, dan juga harganya dari sebuah komoditas, jasa, dan barang itu juga lebih bersaing, teman-teman. Kita harus kreatif dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Mendapatkan income dan mengatur keuangan itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Banyak orang di sana merekomendasikan manajemen uang bagi anak-anak atau orang-orang yang income-nya aja masih belum pas, dan masih banyak lagi, teman-teman. Bahkan banyak yang belum punya income udah manajemen uang, manajemen orang tuanya lah maksudnya. Jadi maksudku semuanya soal step by step. Kapan kita harus fokus cari income, kapan kita fokus dengan kelola keuangan, kapan kita harus peka terhadap peluang untuk dapat income, dan kapan kita harus peka terhadap peluang untuk investasi agar uang kita tidak mengalami depresiasi dan inflasi. Mungkin next time kita bahas tentang manajemen keuangan ala-ala rakyat kecil, teman-teman. Mungkin gitu dulu video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan silakan tinggalkan komentar kalian dan bye-bye.